Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi semua. Pagi. Ya, oke. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Namun sebelum itu saya ingin mengabsen dulu kehadiran dari anak-anak semua. Yang pertama, Endah Kartika. Bisa dinyalakan videonya, Endah? Ya, Ibu. Sudah menyala. Hadir ya? Hadir. Oke. Tapi yang bolos Kak Mutakin, Bu. Oh, mungkin lagi ke belakang atau kemana gitu. Hardin hadir? Siap, Bu, hadir. Oke. Budi hadir? Belum. Siap. Yuda hadir? Hadir, Bu. Hadir, hadir, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Oke, untuk melatih kefokusan kalian dan ketelitian, silakan sebutkan angka yang ada pada gambar berikut. Ada angka berapa saja? 6. 6, 9, 4, Bu. 4. 9, 6, 8. 0, 2. 6, 8, 9, 4, 1. 4, 1. 6, 8, 9, 4, 1. Ada lagi? 2. 0. Itu ada 3 ya, tapi dia ketutupan 6, sama angka 8, 8. 9, 4, 1. Oke, bagus. Berarti pada fokus semua. Dan teliti dalam melihat gambar yang saya tampilkan. Baik, kita lanjut. Oke. Adapun capaian pembelajaran pada hari ini yaitu ini ada beberapa materi. Namun yang sebelumnya pada minggu lalu kita telah membahas materi yang pertama yang saya tampilkan di sini, mengidentifikasi pedoman, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Yang kedua, pada hari ini kita akan membahas tentang pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu materinya tentang mengidentifikasi kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Oke, ini materi kita yang hari ini ya, etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Ya, sebelumnya saya ingin memperlihatkan sebuah kasus. Di sini ada seorang akuntan yang bernama Rana. Dia diminta mengikuti pelatihan brevet pajak selama sebulan oleh perusahaannya. Namun, ia menolak penawaran tersebut dikarenakan waktu pelatihan yang lama. Nah, bagaimana penerapan etika profesi yang ditunjukkan oleh Rana sebagai seorang akuntan di perusahaan tersebut? Apakah etikanya baik atau tidak seperti itu? Kalau Endah, pendapatnya kira-kira bagaimana dari kasus tersebut? Mic-nya dinyalakan, Endah. Coba diulangi slide sebelumnya, Bu. Gimana? Tadi disconnect, Bu. Disconnect, oke. Enggak, jadi di sini ada sebuah kasus. Nah, si Rana ini bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan. Dia diminta mengikuti pelatihan brevet pajak selama sebulan, tapi dia menolak karena waktu pelatihan yang lama. Nah, bagaimana menurut Endah tentang etika dari Rana ini? Oh, kurang profesional, Bu. Ya, kurang profesional karena? Karena menolak tawaran yang dapat menunjang karirnya, Bu. Ya, betul. Bagus, Endah pendapatnya. Oke, itu pengantar ya, kita lanjut. Nah, adapun materi minggu lalu, kita telah membahas tentang profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Sebagai pengingat aja, materi minggu lalu, ada seorang akuntan, internal auditor, akuntan pendidik, akuntan pajak, akuntan pemerintah, dan akuntan publik. Mas Yuda masih di tempat?
Oke, mungkin lagi istirahat ya. Erlita? Tidak ada juga, baik. Tadi ketemu di kamar kecil, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, misalkan di sini ada akuntan, seorang akuntan yang pertama. Kalau akuntan itu dia bekerja di sebuah perusahaan, jadi yang mengurusi bagian keuangan dan lain-lain. Kalau internal auditor, dia yang mengoreksi laporan keuangan dari perusahaan, suatu perusahaan, dan bekerja di dalam perusahaan. Akuntan pendidik itu seperti saya yang mengajar akuntansi di bidang pendidikan di sekolah, di tempat perguruan tinggi dan lain-lain. Kemudian ada akuntan pajak, ini akuntan yang bekerja di bagian perpajakan di pemerintahan ya. Akuntan pemerintah, nah ini yang bekerja di badan-badan pemerintah seperti Menteri Keuangan, kemudian ada bagian bendahara di lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Kemudian ada akuntan publik, ini adalah akuntan di luar dari perusahaan. Jadi dia mengaudit seluruh laporan keuangan dari suatu perusahaan. Jadi tidak terkait perusahaan tersebut. Jadi bekerja secara mandiri, mengaudit perusahaan seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut. Kita masuk kepada materi hari ini. Nah, apa itu etika profesi? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Tujuan profesi akuntansi yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi. Dan biasanya untuk etika dari seorang akuntan itu diatur oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di sini ada standarnya yang disebut dengan kode etik IAI yang dapat dijadikan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di perusahaan, pemerintah, pendidikan, dan lain-lain. Oke, silahkan simak video berikut ya anak-anak.
Tes. Gak ada suaranya, Bu. Suaranya memang kecil. Oke, baik. Mungkin dari video yang sebentar tadi bisa ada gambaran dia melakukan apa, walaupun suaranya mungkin agak tidak terdengar ya. Mohon maaf. Ada yang bisa menjawab? Ya, Saya, Bu. Enda silakan. Itu bapak-bapaknya memasukkan data, Bu. Memasukkan data. Bisa tahu dari mana dia memasukkan data? Tadi ada amplopnya, Bu. Nggak tahu isinya berapa. Ya, betul. Jadi dia memasukkan data laporan keuangan ya. Dia berprofesi sebagai akuntan di sebuah perusahaan, namun dia memalsukan data laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian dia bekerja sama dengan internal auditor di perusahaan tersebut. Kira-kira apa dampaknya kalau misalkan seseorang itu memalsukan data seperti itu? Kalau ketahuan. Mungkin dapat sanksi, Bu, tapi tidak tahu sanksinya apa. Ya, jadi kalau misalkan memalsukan data seperti itu kan bisa disebut juga koruptor ya. Jadi bisa diselidiki, nanti bisa dipidana seperti itu. Kalau koruptor itu kalau tidak salah dia paling lama 4 tahun, paling sebentar 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan dendanya paling banyak kalau tidak salah 1 miliar seperti itu. Nah, adapun kode etik yang diatur oleh standar akuntansi di Indonesia ada 8. Yang pertama ada tanggung jawab. Yang kedua ada kepentingan publik. Yang keempat objektivitas. Yang kelima ada kerahasiaan profesional. Dan yang kedelapan ada standar teknis. Adapun yang tanggung jawab di sini seorang akuntan itu harus mempertanggung dia bekerja sebagai akuntan di perusahaan di perusahaan tersebut dan tidak boleh melakukan hal yang merugikan dirinya maupun merugikan perusahaan. Kemudian ada kepentingan publik di sini. Kepentingan publik artinya setiap akuntan ini harus bertindak untuk melayani publik dan menghargai kepercayaan yang diberikan kepada dia untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang akuntan seperti itu. Kemudian ada integritas. Integritas di sini adanya kepercayaan publik bahwa dia memiliki perilaku jujur dan lain-lain. Kemudian ada objektivitas. Objektivitas ini artinya terbebas, seorang akuntan itu harus terbebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajibannya atau melaksanakan tugas-tugasnya. Yang selanjutnya ada kompetensi dan kehati-hatian. Ini seorang akuntan harus seperti tadi ya kasus di awal, harus melakukan pelatihan, kemudian memiliki pendidikan yang sesuai profesinya, dan kehati-hatian dalam melakukan setiap tugas-tugasnya. Kemudian yang selanjutnya ada kerahasiaan, dalam arti seorang akuntan ini harus menjaga informasi yang dia olah, ya. Jadi jika dia bekerja di perusahaan maupun pemerintah, nah itu harus menjaga kerahasiaan input. Kemudian selanjutnya ada perilaku profesional. Ini setiap akuntan harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mementingkan ego sendiri, seperti kasus yang di awal tadi. Kemudian yang terakhir ada standar teknis. Setiap akuntan harus bekerja sesuai standar yang ada, seperti yang diatur dalam kode etik tadi, dan ada standarnya yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Harus sesuai itu. Oke, itu materi kita hari ini. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Ini satu soal. Kode etik yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menjaga dan bebas dari benturan
kepentingan dalam menjalankan profesinya. Kira-kira ada yang bisa? Mungkin Objektivitas, Bu. Objektivitas. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Jawabannya adalah objektivitas. Terima kasih Enda telah menjawab dan Mas Hardin yang telah menjawab. Selanjutnya, ini tugas untuk minggu depan. Silakan buat video seperti tadi yang berisi tentang contoh pelanggaran etika profesi seorang akuntan. Minimal durasi video adalah 5 menit, boleh dikerjakan secara berkelompok. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang kompetensi personal di bidang akuntansi dan keuangan. Oke, mungkin itu sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya ya. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.